Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelas 12 keperawatan ingin menjelaskan atau mempresentasikan surat Al-Luqman dan surat Al-Baqarah. Sebelum saya menjelaskan tentang surat Al-Luqman dan Al-Baqarah, saya akan membacakan arti dari surat Al-Luqman. Arti dari surat Al-Luqman ayat 13-14 yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Quran Surat Al-Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Kenapa sih surat ini dinamakan Luqman? Surat ini diberi nama Luqman dikarenakan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Quran Surat Al-Luqman. Orang Arab mengenal 2 tokoh bernama Luqman. Yang pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawanya, kepemimpinan, dan ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surat ini. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Arti Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran. Tergolong surah Madaniyah. Surah ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Ayat 67-74. Surah ini juga dinamai Fustatul Quran, yaitu atau puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebut dalam surah yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengajarkan untuk berbuat baik atau ihsan. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah mengambil janji Bani Israel. Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk melaksanakan poin-poin isi perjanjian itu. Namun, pada akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian atau sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Allah.
Pertama adalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel diperintah untuk menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Keempat, berbicara yang baik. Ibnu Katsir menjelaskan maksud kalimat ini, yaitu berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Kelima, sholat dan zakat. Sholat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan Allah kepada manusia. Yang keenam, Bani Israel melanggar perjanjian. Bani Israel diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka malah menyembah patung sapi emas. Diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia. Mereka justru menzolimi orang-orang lemah di antara mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ia meninggalkan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan membunuh sebagian nabinya. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, wajib berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, wajib mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang keempat, wajib mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kelima atau yang terakhir, melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka melanggar perjanjian. Cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.